Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak sekalian, selamat berjumpa kembali kelas 8F. Hari ini kita akan meneruskan kembali pelajaran kemarin, yaitu kita sudah sampai ke bab 6, yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Yang satu zat aditif, yang satu zat adiktif. Untuk kemarin kita sudah mempelajari tentang zat aditif makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Namun demikian, untuk hari ini kita akan membahas tentang zat adiktif narkotika dan psikotropika, dan zat adiktif bukan narkotika dan bukan psikotropika. Jadi B dan C ini kita akan pelajari pada hari ini dua subbab ini. Untuk itu sebelum kita masuki ke materi, marilah kita bersama-sama membuka pelajaran pada pagi hari ini dengan melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang saya cintai, untuk hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu zat adiktif narkotika dan psikotropika. Tentu untuk hari ini kita punya tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, nanti setelah pembelajaran diharapkan kalian bisa mengetahui pengertian zat adiktif. Kalau kemarin zat aditif, sekarang zat adiktif, ada K-nya ya. Kemudian yang kedua, nanti siswa bisa menyebutkan macam-macam zat adiktif, jenis narkotika maupun jenis psikotropika. Dan yang terakhir, yaitu nanti bisa menyebutkan contoh-contoh dari masing-masing zat adiktif, narkotika maupun zat psikotropika. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu mohon nanti disimak dengan baik-baik, kemudian diulang-ulang untuk materi yang saya bagikan lewat PDF agar nanti bisa dipahami dengan baik. Marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama dengan pengertian zat aditif. Adiktif ya. Adiktif. Kalau kemarin zat aditif tidak ada K-nya, kemarin itu adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan, yaitu baik itu pewarna, pemanis, pengawet maupun pengemulsi dan lain-lain sebagainya. Namun demikian hari ini kita akan belajar tentang zat adiktif. Apa bedanya zat adiktif? Zat adiktif itu adalah zat yang apabila dikonsumsi atau dimakan oleh manusia itu dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi. Jadi adiksi itu ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Jadi zat ini apabila dikonsumsi oleh manusia itu akan menyebabkan ketergantungan. Itu pengertian dari zat adiktif. Saya ulangi nggih. Zat adiktif itu adalah zat yang apabila dikonsumsi itu mengakibatkan ketergantungan atau ketagihan, seperti itu. Nanti ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif yang bukan narkotika dan bukan psikotropika. Jadi ada 3 macam. Kita menuju yang pertama, yaitu narkotika. Jadi zat aditif yang pertama itu adalah narkotika. Jadi narkotika ini sebenarnya adalah obat, sebenarnya digunakan untuk bahan obat. Namun demikian karena penggunaannya itu disalahgunakan, ini akan menjadi berbahaya. Bahayanya bagaimana? Karena akan menyebabkan ketergantungan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman. Jadi narkotika itu berasal dari tanaman, semuanya diolah dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan pada penggunanya. Jadi ini akibat dari narkotika ini adalah mengalami perubahan kesadaran, kemudian menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Bahayanya itu karena ada ketergantungan. Karena ada ketergantungan, maka kalau tidak
konsumsi obat ini, maka akan mengalami perubahan pada tubuhnya. Tubuhnya akan menjadi kontraksi, dan kontraksinya itu macam-macam, reaksinya itu macam-macam. Untuk menanggulangi ketergantungan ini sudah pernah tentu menggunakan obat ini sesuai dengan dosis dokter, karena ini adalah pada dasarnya adalah obat yang bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit. Namun kalau disalahgunakan akan menjadi suatu hal yang mengakibatkan ketergantungan. Itu narkotika. Dibedakan menjadi beberapa macam jenis narkotika. Narkotika yang pertama adalah narkotika yang golongan 1. Golongan 1 ini adalah golongan yang sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Jadi obat-obat ini adalah golongan yang pertama yang apabila kita konsumsi itu akan sangat menyebabkan ketergantungan. Jadi sedikit saja obat-obat ini akan bisa mengakibatkan ketergantungan dan ingin terus-menerus mengkonsumsi. Apa saja itu? Heroin atau putau, bentuknya serbuk ya, serbuk seperti ini. Ini apakah asalnya dari makanan Pak? Tanaman Pak? Iya, ini berasal dari pengolahan dari tanaman. Kemudian kokain ini juga serbuk seperti ini. Ini bisa dicairkan, disuntikkan. Kalau ini bisa dihisap seperti itu, dihisap lewat hidung seperti itu. Kemudian ada opium ini juga jenis tanaman di Timur Tengah, banyak ini di Afghanistan dan sebagainya. Kemudian yang keempat ganja. Jadi ada heroin, kokain, opium, dan ganja. Ini adalah jenis narkotika golongan yang pertama, golongan yang sangat berbahaya, yang apabila kita mengkonsumsi sedikit saja, ini akan mengakibatkan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Dan sekali lagi, kalau ketagihan tidak dipenuhi, maka badan ini akan mengalami reaksi tubuh yang bisa membahayakan kesehatan. Seperti itu. Kemudian jenis yang kedua, golongan yang kedua adalah berpotensi tinggi, tidak sangat berbahaya, tapi potensinya sangat tinggi, menyebabkan ketergantungan. Levelnya di bawahnya berbahaya. Itu adalah apa? Ini adalah jenis morfin, kemudian petidin dan metadon. Ini obatnya ini morfin ini bisa disuntikkan ke pembuluh darah. Seperti itu. Apa efeknya? Nanti efeknya itu kita jelaskan di bab selanjutnya nggih. Ini baru jenis obat saja. Morfin, petidin dan metadon. Itu narkotika golongan kedua. Kemudian golongan yang ketiga berpotensi ringan. Nah, ini kalau yang tadi levelnya level 2, sekarang level 3. Level 3 itu narkotika yang golongannya golongan ringan, menyebabkan ketergantungan. Meskipun ini golongannya ringan, namun demikian ini juga menyebabkan ketergantungan kalau dimakan atau dikonsumsi secara terus-menerus. Kalau mengkonsumsinya itu secara rutin, maka ini bisa mengakibatkan ketergantungan, yaitu kodein. Untuk itu penggunaan narkotika itu sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika itu dapat merusak masa depan atau generasi muda. Dan sebaiknya bagaimana menggunakan obat-obat ini? Sekali lagi, jenis narkotika ini sebenarnya adalah obat yang penggunaannya itu harus melalui dosis dokter atau melalui resep dokter, tidak boleh sembarangan. Kalau digunakan dengan benar, ini akan bisa digunakan untuk kesehatan, untuk penyembuhan suatu penyakit. Namun demikian kalau digunakan secara ngawur atau secara tidak menggunakan resep dokter, maka ini akan berbahaya bagi tubuh. Karena apa? Karena menyebabkan ketergantungan. Dan ketergantungannya itu menurut levelnya. Tadi ada level 1, level 2 atau golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan sekarang golongan 4. Golongan 4 itu yang psikotropika nggih, golongan 3. Psikotropika sampai ke golongan 3 nggih. Yang ringan, sekali lagi yang ringan. Kemudian yang kedua itu psikotropika. Kalau yang pertama tadi sangat berbahaya nggih. Tapi kalau yang kedua itu berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan. Misalnya apa? Misalnya sabu-sabu. Sabu-sabu itu bentuknya kristal seperti ini. Kemudian selain sabu-sabu apa Pak Joko? Sabu-sabu itu lewat ini dibong ya, ini dibong pakai bong seperti itu.
dibakar, kemudian diambil asapnya seperti itu. Kemudian amfetamin itu dihirup melalui hidung seperti itu. Kemudian ada Ritalin. Kalau Ritalin itu ditelan pakai oral, pakai mulut seperti itu. Ini adalah psikotropika golongan kedua. Ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan. Efeknya lebih ringan dibandingkan yang ekstasi tadi, nggih. Namun demikian ini juga berpotensi kuat untuk menyebabkan ketergantungan. Kemudian jenis yang ketiga atau golongan yang ketiga yaitu psikotropika yang menyebabkan ketergantungannya itu efeknya sedang. Jadi ini mengkonsumsinya itu kalau sering itu baru mengakibatkan ketergantungan. Kalau sering memakai itu akan mengakibatkan ketergantungan. Ini adalah golongan yang ketiga. Kalau yang kedua itu tadi jarang-jarang pun akan mengakibatkan ketergantungan. Apa contohnya? Yaitu pentobarbital atau di sini disebutkan pentobarbital, kemudian flunitrazepam. Saya ulangi, flunitrazepam. Ini adalah yang jenis psikotropika golongan ketiga. Sekali lagi ini adalah jenis obat nih, jenis obat yang digunakan untuk kesembuhan. Namun demikian kalau digunakan dengan salah ini akan menyebabkan ketergantungan. Untuk itu lebih baik penggunaan bahan-bahan obat-obatan seperti ini harus melalui resep dokter, baik dosis maupun waktunya seperti itu. Waktu konsumsinya ataupun dosisnya itu harus melalui petunjuk dokter karena ini adalah jenis obat. Kemudian yang keempat ini golongan yang paling ringan. Golongan yang paling ringan itu adalah golongan yang menyebabkan ketergantungan kalau digunakan itu secara terus-menerus seperti itu. Tapi ini seringkali digunakan sebagai obat-obatan dan ini sering dijual bebas karena ini meringankan penyakit atau menyembuhkan penyakit. Ini sering dijual bebas obat-obat ini. Tapi kalau sudah mengkonsumsi obat ini nanti kalau sakit yang sama akan mengakibatkan penggunaan obat ini kembali seperti itu. Ini adalah psikotropika jenis keempat atau golongan keempat yang paling ringan potensinya mengakibatkan ketergantungan. Ini biasanya dijual bebas karena ini sebagai obat-obatan yang ringan seperti flu, batuk dan sebagainya itu. Misalnya saja diazepam, kemudian nitrazepam, kemudian clobazam dan sebagainya. Nanti ini efeknya apa nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Demikian anak-anak sekalian untuk jenis psikotropika itu ada golongannya ada 4. Yang yang narkoba tadi golongannya 3 nggih. Golongannya sampai 3. Kalau yang psikotropika itu golongannya sampai 4 karena tidak ada narkoba yang dijual belikan dengan bebas. Namun demikian untuk jenis psikotropika itu ada yang dijual bebas yaitu yang golongan paling ringan untuk obat-obatan keseharian. Ini adalah jenis golongan psikotropika yang golongan keempat. Selanjutnya kita akan membahas subbab yang terakhir yang C, yaitu tentang zat adiktif yang bukan narkotika dan bukan psikotropika. Ini bukan narkotika tapi juga bukan psikotropika. Namun kalau ini digunakan itu akan mengalami atau berpotensi untuk menimbulkan kecanduan dan mempengaruhi kesehatan bagi tubuh kita. Sekali lagi ini bukan narkotika dan bukan psikotropika dan ini sering dijual bebas. Namun demikian kalau dikonsumsi secara terus-menerus ini akan berbahaya bagi tubuh dan juga mengakibatkan kecanduan. Ada jenisnya, ada apa Pak? Ini ada 3 yaitu alkohol, kemudian nikotin dan kafein. Jadi alkohol, nikotin dan kafein ini adalah bukan narkotika dan bukan psikotropika. Ini adalah zat adiktif, zat yang bisa menimbulkan kecanduan kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Dan ini dampaknya juga tidak baik atau berbahaya bagi kesehatan. Apa itu alkohol? Alkohol itu biasanya terdapat pada minuman keras.
banyak sekali minuman keras yang dipasarkan di pasaran umum dengan kadar alkohol yang bermacam-macam. Ada kadar alkohol yang sangat ringan, ada yang sedang, dan ada yang kadar alkoholnya sangat tinggi. Namun demikian, apapun jenis minumannya, kalau mengandung alkohol, ini akan mengakibatkan kecanduan dan juga berbahaya bagi kesehatan. Apa jenisnya, Pak? Di pasar banyak sekali nih merek-mereknya. Ada Angker Bir, ada Bintang Bir, ada Topi Mirin, ada Cap Orang Tua dan sebagainya, anggur cap orang dan sebagainya. Ini semuanya adalah minuman yang mengandung alkohol, yang tingkatan kadar alkoholnya itu bermacam-macam, dari tingkat yang paling rendah maupun tingkat yang paling yang paling tinggi. Kemudian jenis yang kedua adalah nikotin atau tar. Ini terdapat pada rokok. Jadi rokok itu mengandung kandungan yang terbanyak itu adalah nikotin dan tar. Meskipun demikian, kandungan di dalam rokok itu juga banyak sekali. Tidak ada hanya nikotin atau tar, namun bahan-bahan yang ada di rokok itu banyak yang berbahaya. Antara lain adalah karbon monoksidanya atau CO2-nya. Karbon dioksidanya itu adalah asapnya, itu juga berbahaya bagi penggunanya maupun berbahaya bagi orang lain. Kemudian bungkusnya kalau kita lihat ini dari bahan-bahan yang tidak bagus untuk kesehatan seperti itu, nggih. Saya ulangi. Ada bahan dari pelarut industri, kemudian ada bahan